Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali sebab nikmat yang Allah berikan itu tidak pernah putus semenjak kita belum mengerti apa arti nikmat itu sendiri. Ketika mata masih terpejam, belum terbuka, saat telinga kita masih belum mendengar, bahkan ketika kita masih berbentuk janin, bukan dengan fisik sempurna seperti manusia, Allah subhanahu wa ta'ala telah limpahkan nikmatnya untuk kita. Rezeki itu Allah alirkan tanpa kita rasa, melalui cara yang luar biasa, melalui cara yang tidak mungkin bisa dinalar, tapi itu nyata. Bagaimana janin yang ada di dalam rahim ibunya bisa hidup, ya, makan, minum, yang tidak bisa diuraikan dengan disiplin ilmu apapun. Terus limpahan nikmat itu, nikmat yang terkadang kita menganggapnya sebagai bencana, padahal itu cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang diperbuat dianggap sebagai musibah, padahal dengan bertaubat dari dosa tersebut Allah akan mencintainya. Menjadi satu cara seorang hamba itu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang mau bertaubat sungguh-sungguh. Terkadang nikmat itu dianggapnya sebagai bencana, padahal itu kasih sayang dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terjatuh, patah tulang, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia anggap itu musibah, merasa rugi, sedih, dan seterusnya. Padahal dengan kecelakaan itu Allah lindungi dia dari kejahatan. Ada seorang prajurit muslim di zaman tabi'in atau sahabat jatuh sampai patah kaki. Oh, sedihnya luar biasa. Nah, menyesal, seorang prajurit loh. Prajurit kalau sudah patah tulang apa coba? Karirnya terhambat pasti, ya kan? Dipikirnya kan begitu. Minta nasihat kepada ulama, ulama memberikan nasihat, ya sabar, itu yang terbaik untukmu. Ada hikmah besar di balik ini semua. Ternyata benar. Tidak berapa lama kemudian komandannya itu mengadakan pemberontakan. Memberontak terhadap pemerintah yang sah. Nah, dia selamat, gak ikut, patah tulang. Alhamdulillah, ini hikmahnya. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita betul-betul bersyukur karena nikmat yang Allah berikan itu kita pun tidak mampu menghitung berapa banyak dan berapa bilangannya. Harapannya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, kalaupun dinilai dengan rupiah, tidak akan mampu. Nolnya entah berapa ratus, berapa ribu. Sudah seperti itu, masih saja kita merasa hidupnya sengsara dan menderita. Masih saja kita merasa hidupnya susah. Ada orang datang menemui seorang ulama, mengeluhkan kemiskinannya. Hidupnya kok serba susah, serba kurang. Ulama itu mengatakan, kamu mau kedua bola matamu itu diganti dengan uang ratusan ribu dirham? Enggak mau. Kamu mau kedua telingamu diganti dengan uang ratusan ribu dirham? Jelas enggak mau. Kamu mau kedua tanganmu diganti dengan ratusan ribu dirham? Enggak mau. Kamu mau kedua kakimu diganti dengan ratusan ribu dirham? Enggak. Berarti kamu kaya. Kenapa? Kedua bola matamu, kedua telingamu, kedua tanganmu, kedua kakimu ternyata tidak bisa dinilai. Baru sadar dia, ya ternyata saya kaya. Bersyukur sekali. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, nikmat yang Allah berikan itu kan bertingkat-tingkat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Karena dengan Islam seorang hamba itu akan sukses dunia dan akhirat. Hanya dengan Islam seorang hamba itu akan masuk ke dalam surga. Umat Islam adalah umat yang istimewa karena menjadi separuh lebih dari penduduk surga. Hanya mereka yang muslim atau muslimah saja yang diperbolehkan masuk surga. Bersyukur gitu. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu, rawahu Muslim. Nabi mengatakan, alangkah beruntungnya orang yang masuk Islam, diberi rizki cukup, lalu Allah anugerahkan untuknya sifat qanaah, merasa kaya, merasa banyak yang Allah berikan untuknya. Ini sudah hamba yang paling beruntung. Udah muslim, rizki cukup, bukan berlebih, cukup. Kemudian punya sifat qanaah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita pun banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pilihkan Islam untuk kita. Agama yang sempurna, universal, agama yang lengkap, mengatur semua aspek kehidupan. Yang paling detail sekalipun ada aturan-aturannya di dalam agama. Oleh karena itu banyak yang kemudian tertarik masuk Islam. Kenapa? Karena kesempurnaannya. Aturan-aturannya itu indah, aturan-aturannya itu mendamaikan dan menenteramkan. Bukan cuma sekedar tata cara beribadah kepada Allah, bukan hanya bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama. Hal-hal yang sifatnya remeh dan sepele itu juga diatur di dalam Islam. Tata cara berpakaian, tata cara makan, tata cara minum, ya kan? Kriteria makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, mana yang diharamkan atau tidak diperbolehkan, mana yang dilarang, ada. Islam itu mengajarkan untuk kita kesucian dalam hal apapun. Suci hati, suci fisik, suci lahir dan batin. Itu agama kita. Alhamdulillah, bersyukur. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Namanya saja Islam, keselamatan, kedamaian, itu agama kita. Salah besar kalau kemudian Islam itu dianggap agama yang identik dengan darah, selalu identik dengan peperangan dan pertempuran. Keliru itu. Karena ajaran Islam semuanya mengarahkan kita untuk damai, untuk hidup penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Alasan yang paling dikemukakan
untuk menilai Islam secara negatif adalah jihad fisabilillah, perang. Padahal dalam aturan Islam perang itu bukan sesuatu yang menakutkan. Perang menurut aturan Islam bukan sesuatu yang sadis, zalim, tidak bersifat merusak. Bukan. Aturan-aturan sudah dibuat. Tujuan perang itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang pantas diperangi, patut dimusuhi. Sebelum perang selalu ditawarkan terlebih dahulu untuk berdamai, untuk masuk Islam, membayar jizyah. Ketika perang terjadi, tidak boleh menyasar anak-anak, perempuan, dan orang tua. Tidak boleh merusak bangunan fisik, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh menyiksa sampai memutilasi. Yang sudah menyerah harus diberi jaminan keamanan. Yang tertangkap menjadi tawanan diperlakukan seperti tamu agung. Itu aturan-aturan di dalam Islam. Dan contohnya banyak. Nabi Muhammad SAW mengedepankan untuk memaafkan. Berapa banyak pertempuran dan perang itu dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW, ujung-ujungnya dimerdekakan, dibebaskan. Udah bebas, saya maafkan kalian semua. Justru masuk Islam. Bukan kemudian untuk melampiaskan emosi, ya kan? Pembantaian etnis, pemerkosaan, pembakaran rumah dan tempat tinggal, merusak bangunan, menebang pohon, membunuh sampai hewan ternaknya. Tidak ada aturan seperti itu dalam Islam. Indah Islam itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa Ala, Islam mengajarkan untuk kita supaya tidak menyakiti siapapun. Tidak menyakiti siapapun. Tidak berbuat zalim, jangankan kepada manusia. Kepada hewan dan tumbuhan saja Islam sudah menetapkan tidak boleh menyakitinya. Tidak boleh menyakitinya. Mengambil ranting sebuah pohon, sekedar dipatahkan sia-sia lalu dibuang, nggak ada tujuan dia patahkan ranting itu, nggak boleh. Kecuali kalau ada keperluan, ya kan? Menghalangi jalan, mengganggu, patahkan rantingnya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Itu kepada pohon, tumbuhan. Kita diperintahkan untuk merawatnya, menjaganya, memberi makan, minuman, ya pupuk, disirami, dan seterusnya. Kepada hewan dan binatang juga sama. Tidak boleh kita sakiti, karena hewan pun punya perasaan. Maka Nabi mengatakan, فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Kalau menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik. Secepatnya, gunakan alat sembelih yang paling tajam, setajam-tajamnya. Jangan sampai dia melihat alat sembelih itu, jangan sampai dia menyaksikan temannya disembelih. Tidak boleh menggunakan ketapel untuk memburu burung. Itu ada larangannya secara khusus dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hanya akan melukai. Luar biasa kan ajaran Islam itu. Nah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, ada sebuah hadis ingin kita kaji bersama untuk membuktikan bahwa sesungguhnya ajaran Islam itu adalah ajaran yang mulia. Tapi karena kekurang fahaman kita, ketidaktahuan kita, atau barangkali mungkin karena kita yang belum sungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam, maka sering kita menyaksikan dan merasakan sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita kaji ini
tidak ditujukan kepada siapa-siapa secara khusus, bukan kepada individu per individu atau secara person saja. Tapi mari kita kaji hadis ini, kemudian kita implementasikan pada diri masing-masing. Tidak perlu kita menyorot orang, meneropong tetangga atau siapa saja, tapi arahkan pandangan itu pada diri sendiri. Apa yang sudah saya lakukan untuk mempraktekkan dan merealisasikan bimbingan-bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sampaikan bukan teori. Yang beliau terangkan dan sabdakan di dalam hadis ini bukan cuma sekedar penyampaian lisan, tapi secara praktek kehidupan nyata sudah terwujud di zaman Nabi Muhammad SAW. Indahnya Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim 2564 dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadhu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din." 5 poin diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai larangan. Yang pertama, jangan hasad satu sama lain. Jangan hasad. Hasad itu apa? Ulama menerangkan hasad itu annal insana yakrahu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadhaili. Hasad itu rasa tidak suka yang muncul ketika menyaksikan ada orang lain yang bisa lebih dari dia dalam satu hal tertentu pada jenis yang sama. Nggak suka, benci, hatinya sempit ketika mendengar orang lain panennya berhasil, orang lain tetangganya dapat order lebih banyak. Dia nggak suka kalau ternyata temannya lebih dahulu menikah, ya kan? Dia kurang senang dan benci karena tetangganya, saudaranya dapat panggilan kerja. Dia tidak suka, tidak senang, benci ketika melihat orang lain punya kendaraan baru. Itu hasad, dilarang oleh agama kita. Dilarang oleh agama kita. Nabi Muhammad tegas mengatakan, la tahasadu, jangan hasad satu dengan yang lain. Hasad itu nanti ujung-ujungnya benci. Hasad itu ujung-ujungnya apa? Permusuhan. Ketika sudah tidak senang, kebaikan apapun akan tertutup, berubah menjadi kebencian. Kebaikan apapun tidak akan diakui, karena dalam pandangan matanya kebaikan itu adalah keburukan. Na'udzubillah minal hasad. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berdoa dengan salah satunya membaca surat Al-Falaq, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad, dari hasad orang. Dalam hal ini kita tidak hanya melihat orang sebagai pelaku, kita sebagai objek, jangan. Tapi harus berimbang. Kita pun harus berani mengkoreksi. Jangan-jangan saya sebagai subjek, pelaku dari hasad itu, objeknya orang lain. Kita jangan sampai merasa tersakiti ketika merasa orang lain hasad, padahal secara waktu yang bersamaan dirinya lah yang hasad. Na'udzubillah. Langkah preventif itu harus dilakukan. Caranya apa? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad. Iri, dengki, persaingan yang tidak sehat. Na'udzubillah. Karena hasad ini banyak orang menghalalkan segala cara. Ada yang tokonya dibakar. Kenapa? Karena dia melihat toko temannya lebih maju, lebih cepat berkembang, dibakar itu.
Ada yang sampai menyebarkan berita hoaks untuk menjatuhkan harga diri dan nama baiknya. Kenapa? Hasad, gak suka. Yang lain maju dia enggak. Bahkan na'udzubillah, perilaku-perilaku kesyirikan dilakukan. Dia meminta bantuan dukun dengan mahar tertentu untuk mensantet. Ya. Dibuat rumahnya tidak tenang, melihat benda-benda yang menakutkan. Ya. Dikirim ini, dikirim itu. Barang dagangan yang dia jual, orang tidak bisa melihatnya. Hasad, iri. Jualan fried chicken, ya kan? Ayam goreng. Larisnya luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa? Ya karena penjualnya simpatik. Penjualnya melayani dengan hati. Kemudian kualitas fried chickennya juga enak, ya kan? Bumbunya pas. Menyembelihnya syar'i. Bersih. Pakai etalase, kemudian dikasih gorden, ya kan? Ngambilnya tidak langsung tapi pakai alat jepit, itu pun pakai kaos tangan. Kemudian pakai masker, pakai apa jenenge? Celemek lah. Pakai celemek. Udah pakai masker, pakai celemek lengkap. Orang tertarik ya. Ini bersih. Steril nih. Rame sekali. Berjalan beberapa waktu. Sampai kemudian tiap kali dijualan yang laku cuma 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sampai pulang tengah malam, larut malam. Sampai suatu saat ada saudaranya lewat, "Wah, daganganmu laris ya. Tadi malam saya lewat jam 7, jam setengah 8, wis enteng wis habis." "Hah? Habis?" "Habis." "Iya, jam itu wis enteng setengah 8." Diingat-ingat, sampai pulang aja enggak habis-habis kok. Masa setengah 7 sampai 8. Ternyata ada orang yang tidak suka. Hasad. Pakai jin, santet, sihir. Setiap orang yang lewat di depan etalase itu, kereta dorongnya itu, dia ngeliat habis. Mau beli dari jauh, habis. Matanya disihir. Hasad. Masya Allah. Itu kawan kita itu. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Begitu. Jualan bakmi gitu juga. Larisnya luar biasa. Sampai di suatu saat orang protes, orang marah-marah. Kenapa? Mereka yang bungkus bawa pulang ke rumah, ketika dibuka udah busuk, udah keluar ulat-ulatnya itu. Loh, kan baru dimasak, Bapak lihat sendiri tadi. Diruqyah akhirnya, bacakan Al-Baqarah segala macam, berapa hari hilang. Alhamdulillah laris lagi. Hasad. Itu sampai perbuatan syirik dilakukan, ya kan? Dan macam-macamnya lah. Hasad. Nauzubillah. Kalau udah hasad, kawan dekat udah jadi musuh yang paling berat. Hasad. Satu angkatan, satu letting, saling mencongkel. Merasa dia yang lebih mampu, dia yang lebih bisa, kok dia yang dipilih? Piye carane congkel. Dan itu. Sebarkan berita ini. Yang tahu cuma mereka berdua sebenarnya. Ketika dulu masih sama-sama bareng, masih jadi siswa, masih sama-sama taruna, ya kan? Saling congkel-mencongkel. Nauzubillah. Nabi Muhammad SAW sudah melarang loh, la tahasadu. Jangan hasad satu dengan yang lain. Jangan hasad. Kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, memperoleh keberhasilan, doakan alhamdulillah, derek tinggal. Ikut merasa senang. Mudah-mudahan Allah berkahi. Jangan ya abot. Tapi kan harus dilawan. Jangan ya abot. Nyong senior. Kan itu. Lebih pengalaman. Lah ini tiba-tiba kok malah dia yang kepilih, dia yang berhasil. Selamat. Anda memang lebih layak, lebih pantas. Begitu. Kemudian kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wala tanajashu.
Jangan melakukan praktek najash. Shinnya tebal. Jangan melakukan praktek najash. Apa itu najash? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, fassarahu katsirun minal ulama bin najshi fil bai'i wa huwa an yazida fi sil'ati man la yuridu syira'aha imma li naf'il bai'i bi ziyadati thamani lah au bi idhraril mushtari bi takthiri thamani alaih. Jangan melakukan praktek najash. Mayoritas ulama memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah najash dalam proses jual beli. Bentuknya bagaimana? Orang sama sekali tidak menginginkan barang tersebut. Ada orang sama sekali tidak punya keinginan memiliki barang itu. Tapi dia ikut dalam proses penawaran untuk membantu penjual menaikkan harga barang. Atau untuk menggagalkan calon pembeli. Jadi ada dua tujuannya. Pertama, membantu si penjual. Yang kedua, dia tidak punya niat untuk membantu si penjual. Yang penting dia nggak suka kalau dia yang beli. Begitu. Kalau bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya apa kalau seperti itu? Di pasar-pasar itu apa? Apa? Tukon, gogan, ogan. Bahasanya wong kene lah, ogan. Misalkan ada orang jual apa namanya, burung, ya kan? Jualan burung nih, burung. Terus ada orang datang nawar, burungnya berapa nih? Ya 200.000 lah. Saya turunkan 150. Ini ada pihak ketiga, nyong wani 300. Bagus burungnya, terus 300 saja. Tujuannya apa? Untuk menaikkan harga supaya pembelinya untung. Nanti kalau sudah dapat, yo ini sudah terlanjur senang kan? Oh, saya duluan kok. Ya, tapi saya berani 300. Ya kan? Saya berani 350. Ya wes, aku ngalah, tinggal pergi. Balik 350, pembelinya pergi, itu tadi orangnya si ogan tadi datang terus nih, wae 70, matur nuwun ya. Praktek-praktek seperti itu ada. Jadi dia tidak punya niat, tidak ada kepentingan untuk membeli dan memiliki barang itu. Tapi dia ikut menawar. Ikut menawar, tujuannya apa tadi? Membantu si pembeli atau membantu si penjual atau memadaratkan si calon pembeli. Itu dilarang dalam agama kita. Dilarang di dalam agama. Yang main makelar seperti ini paham banget lah. Yang main makelar seperti ini paham sekali. Itu betul-betul ada. Nah, dilarang oleh agama kita. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini itu pasti akan menjadi sebab timbulnya permusuhan dan kebencian. Dan itu bertolak belakang dengan inti dari ajaran Islam yang mengajak kita untuk hidup damai, hidup tentram, hidup tenang. Kok ini dirusak? Maka Nabi melarang jangan melakukan praktek najash. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala mengatakan, ulama sepakat bahwa pelaku ogan ya, betul nggak? Bukan? Nah, pelaku seperti ini tadi, ulama sepakat anna fa'ilahu asin lillahi azza wa jalla. Pelakunya sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, wala tabaghadhu. Jangan saling membenci. Jangan saling membenci. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, karena kaum muslimin sudah dijadikan saling bersaudara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya saling mencintai satu dengan yang lain, bukan saling membenci. Kalau kita teliti, kita telusuri, semua bentuk kebencian itu tendensinya pasti duniawi, pasti. Tendensinya pasti duniawi.
Walaupun dikemas dengan agama, walaupun dibungkus dengan keyakinan, tapi tetap ujung-ujungnya diteliti, ditelusuri, dibuka, dikit-dikit diuraikan. Walah, ternyata karena ada tendensi duniawi. Karena ada tendensi duniawi. Semua bentuk kebencian. Silakan periksa diri sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia. Nah, itu yang ketiga. Sampai-sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengajak kita untuk mengambil semua langkah yang memungkinkan supaya bisa menumbuhkan rasa cinta. Yang paling mudah dan juga sangat sederhana adalah mengucapkan salam, menyebarkan di antara kita semua. Langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung itu kalau ketemu, tidak langsung itu ya namanya titip salam. Nabi Muhammad bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak masuk surga sampai beriman. Kalian belum bisa disebut beriman sampai bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Maukah kalian aku ajari sesuatu yang jika kalian lakukan akan melahirkan cinta di antara kalian? Nabi Muhammad bersabda, afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Itu usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang keempat, wala tadabaru. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, aja melengos. Dilarang. Tidak boleh paksa diri ini. Walaupun kita sedang punya masalah, ada ganjalan di hati dengan si A misalkan. Jangan kemudian diikuti. A lewat jalan sini, kita lewat jalan sana. A sholat di masjid sini, kita pilih masjid yang lain. Udah masuk masjid lihat si A, sholat neng kene. Dia ada di bagian utara, kita sengaja pilih bagian selatan. Kepriwe carane ora ketemu. Itu namanya tadabur, saling membelakangi, melengos. Dilarang oleh agama kita. Dilarang oleh agama kita. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin. Jangan sampai kalian merusak proses jual beli yang sedang berlangsung. Itu dilarang. Nah, dilarang. Si A dan si B sedang proses jual beli. Iya kan? Sedang proses jual beli. Sepeda ontel lah. Si A menjual sepeda ontel, si B tertarik. Baru tawar menawar. Dalam proses tawar-menawar kita juga tertarik dengan sepeda ontel itu. Memang ada keinginan untuk memiliki. Beda kalau praktek najas tadi. Kalau praktek najas kan dia tidak punya keinginan untuk memiliki itu. Nggak ada niatan. Dia cuma fungsinya, itu. Kalau orang sana bilangnya dolop. Arti dolop apa ya? Ogan tadi itu. Dolop semua asal ngomong, walah, murah wih. Dia cuma ngomong. Gitu aja. Kalau yang ini, dia memang punya niat untuk membeli dan memilikinya. Ini sepeda ontel nih, sedang proses jual beli. Kan itu. Kayak pira sayuta, sayuta 200. Kita langsung masuk. Wes tak tukune bae sayuta 500. Oke, duitnya. Enggak boleh. Tidak boleh. Kita sebagai calon pembeli atau sebagai calon penjual juga boleh. Atau sebagai calon penjual juga berlaku hukumnya. Si A menjual sepeda ontel, si B calon pembeli. Iya kan? Kemudian kita masuk baru proses. Ini saya juga punya sepeda ontel persis sama ini lebih murah, beli aja dari saya. Kalau tadi kan apa? Dia posisinya sebagai calon pembeli juga, iya kan? Kalau yang kedua tadi kasusnya dia sebagai calon penjual, sama hukumnya. Enggak boleh dalam agama kita. Nah, walaupun kita, ya Allah, ya, sepeda ontel ini sing tak ngen-ngen, sing tak goleki, sing aduh pas banget ya. Oh,
Jangan sampai mudah-mudahan gagal, mudah-mudahan gagal. Ya nggak boleh. Kan itu. Mudah-mudahan gagal, mudah-mudahan. Kalau gagal kan nanti yang beli siapa? Nyong. Mudah-mudahan gagal, ya Allah jangan, ya Allah jangan. Aduh. Nanti masuknya ke hasad. Ya kan? Masuknya ke hasad. Nggak boleh seperti itu. Nah ini larangan-larangannya tegas loh. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. 5 larangan. Dan juga setelahnya Nabi Muhammad bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu merupakan saudara untuk muslim lainnya. Karena kita saudara, walaupun tidak ada hubungan karib kerabat, tidak ada keterkaitan nasab, tapi karena sama-sama muslim, kita bersaudara. Otomatis konsekuensinya kata Nabi Muhammad SAW, la yadhlimuhu. Jangan sampai dia menzalimi, menyakiti, menyinggung perasaannya, enggak boleh. Wala yakhzuluhu. Jangan sampai dia biarkan saudaranya sedang susah, dia diam enggak membantu. Ngerti saudaranya lagi susah, menang baik. Itu yang disebut dengan khazal, enggak boleh. Bantu, tolong. Wala yakdzibuhu, jangan sampai dia berbohong kepadanya. Wala yahkiruhu, jangan sampai dia meremehkannya, menghina dia. Walaupun dia fakir, miskin, cacat, enggak punya apa-apa. Walaupun dia tidak pernah sekolah mengenyam bangku kuliah atau bangku sekolah, enggak boleh, itu saudaramu. Itu saudaramu. Walaupun baunya orang miskin, enggak punya apa-apa memang. Jangan sampai wis lah. Urung sikatan ya. Ya karena ketidakmampuan dia, ya kan. Mestinya kita tidak mengejek, tapi memberikan solusi. Kita udah tahu saudara kita itu kurang dalam hal materi, sampai bajunya nyun sewu, bau, mulutnya juga begitu. Kita sadar, oh iya saudaraku, jangan dihina. Apalagi disebarkan saat ini. Nek ana wong kae aja parek-parek ya. Ampune jen. Oh. Ya tidak seperti itu, dijaga. Mestinya kan kita bantu, kita kasih solusi. Ayo, nenggonku. Ana apa sih? Nenggonku. Sini. Iya kan? Sampai di rumah kita kasih makan yang kita makan. Kan itu. Setelah itu kita kasih satu bungkus isinya berapa setel paket. Ukurannya kira ya? L ya? Ya, L. Kasih seperangkat alat mandi. Ingat, sikat gigi, pasta gigi, sabun, sampo, ya kan? Kemudian apa namanya? Yang untuk kosek-kosek badan, ya kan? Kan begitu. Tambahkan lagi fresh mood itu pengharum ruangan mulut, kan itu. Pengharum ruangan mulut. Kasih, ini hadiah, kan itu. Jadi tambah lagi dengan deterjen plus embernya karo ciduke, wah cocok banget. Agama kita begitu mas, agama kita itu. Jadi bukan ngejek, bukan menghina, berikan solusi. Itu saudara kita kok malah dihina-hina. Gak boleh. Sudah ngerti saudaranya itu IQ-nya rendah, paham, iya kan? Nek ngomong kadang-kadang orang nyambung, sedikit-sedikit orang paham. Apa sih balane maning? Malah dikerjain. Masya Allah. Harusnya kan kita kasihan, masya Allah. Dibela. Bukan malah tiap kali ketemu jadi objek terus kan gitu ya. Objek terus. Jadi misalkan ngerti apa orang? Apa? Bahasa kerennya marah, nesu apa ya? Ya memang kemampuannya terbatas. Bahasa kerennya erosi. Jadi kalau ketemu orang sedang marah-marah, kowe ngomong, Kang aja erosi Kang. Wah, diikutin. Padahal yang bener apa Mas Adat? Emosi, ya kan, aja emosi. Dikerjain malah, na'udzubillahi min dzalik, enggak boleh. Agama kita tidak mengajarkan seperti itu. Lihat orang sedang marah, Kang aja erosi. Ya tambah marah.
Kita di belakang gitu, Masya Allah. Kalau dalam agama kita itu tidak boleh. Indah atau bukan Islam itu? Indah sekali. Kita memanusiakan manusia. Kita diperintahkan untuk memanusiakan manusia. Tidak boleh dihina. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. 3 kali diulang oleh Nabi. Takwa itu ada di sini, ada di sini. Nabi Muhammad belum selesai loh. Beliau masih melanjutkan bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Kulul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Cukuplah sebagai alasan seseorang itu dikatakan jahat kalau dia menghina saudaranya muslim yang lain. Sudah dikatakan jahat dia. Kenapa? Meremehkan, menghina, merendahkan. Kata Nabi Muhammad, kullul muslim 'alal muslim. Seorang muslim kepada muslim yang lain haramun. Itu hukumnya haram. Damuhu, darahnya untuk ditumpahkan. Wa maluhu, hartanya diambil tanpa izin, direbut, dicuri, dirusak. Enggak boleh. Karena harta milik saudara. Wa irduhu, dan juga nama baiknya harus dijaga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Hadis ini indah sekali. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah mempraktekannya sehingga menjadi jauh lebih indah lagi. Karena kehidupan bermasyarakat yang dibina oleh Nabi Muhammad, landasannya ini membuat orang itu banyak masuk Islam. Bisa kita bayangkan sekaligus kita bandingkan kehidupan di zaman pra-Islam jahiliyah. Kehidupan yang penuh dengan pertengkaran, permusuhan, kebencian, saling membunuh, saling menjatuhkan, berbohong, saling benci, pertumpahan darah, perebutan harta, harga diri tidak lagi berlaku. Siapa yang kuat, dia yang menang. Hukum rimba yang berlaku. Yang miskin ditekan, yang lemah dihina. Itu kan kehidupan pra-Islam. Ketika Islam datang dengan konsep indah seperti ini, dipraktekkan, orang ini yang kita tunggu-tunggu ini. Saling menghormati, saling menyayangi, rendah hati, tawadhu, tidak menzalimi, ya kan? Menghormati hak kepemilikan orang lain, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak ghibah, tidak ngerasani, tidak mengadu domba, tidak namimah, ya kan? Saling menghargai. Orang tertarik, ini yang saya cari, masuk Islam, sana masuk Islam, sana masuk Islam, masuk Islam mereka. Kenapa? Bisa merasakan indahnya Islam itu. Nah sekarang ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, kalau ingin kita terapkan secara menyeluruh, ya kita bukan pesimis atau kecil hati, bukan. Bukannya kita tidak punya tekad, tapi ya kita harus mengukur kemampuan diri, ya kan? Kalau ingin kita terapkan secara luas, kayaknya angel ya. Mau kita terapkan secara luas, ya kita mengukur kemampuan diri, susah. Maka itu bisa mulai kita terapkan di lingkup keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak. Kalau misalkan istrinya dapat rezeki, ya kan, dapat rezeki, ya sebagai suami senang, alhamdulillah. Bukan nyong kalah ke Ramadan, penghasilannya dia lebih banyak. Sebaliknya juga gitu, ketika suami dapat rezeki yang banyak, istri jangan sinis dong. Pasti gini, berprasangka buruk. Kakak beradik, coba. Prakteknya kan lingkup keluarga. Ketika adiknya mendapatkan prestasi yang lebih baik daripada kakaknya, kakak justru bangga. Masya Allah, adikku pinter. Bukan, aduh aku kok kalah pinter sama adikku. Ya memang kalau pinter emang ngapain? Ya, kenyataannya begitu. Harusnya kan berpikir, bangga nyong bodoh, tapi adik nyong orang. Itu.
Lihat kakaknya lebih baik daripada dia. Adik ya tetap mendukung. Mas, Kang, mantap. Nyong sebagai adik mendukung. Mantap. Ajak lalen ibadahe. Kenapa? Karena kakaknya mungkin bisnisnya lebih maju. Bukan hasad. Demikian juga wala tadabaru tadi. Jangan sampai suami istri saling melengos. Ya kan? Punya masalah dikit, nggak mau pulang ke rumah seminggu. Itu suaminya. Punya masalah sedikit, istrinya, Mas, apa nggak bilang malah ujuk-ujuk bali ning wong tuane. Suaminya nyari bojone nyong di cari-cari pulang ke rumah mertua. Saling membelakangi seperti itu. Anaknya berbuat salah. Orang tua mendiamkan sampai seminggu penuh. Sampai seminggu penuh. Kasus ini terjadi. Saya dapatnya 1 minggu yang lalu. Kurang lebih. Konsultasi orang. Masya Allah. Anak baru usia 10 tahun. 11 tahun. Masih anak-anak. Melakukan satu kesalahan. Didiamkan sama bapaknya 1 minggu penuh. Tidak diajak bicara. Tidak disapa. Ya runtuh hati ini. Patah dan ceklek hatinya. Masih anak-anak kok. Ya kalau mau hukum silahkan menghukum, tapi jangan berlebihan seperti itu. Ya kan? Anaknya datang dia pergi. Anaknya masuk dalam rumah, bapaknya masuk dalam kamar. Ya kan? Nggak mau nganter anaknya ke pondok, nggak mau nganternya anaknya ke sana, nggak mau pokoknya. Seminggu. Katanya hukuman. Hukuman apa seperti ini? Hukuman yang tidak mendidik. Hukuman yang akan menimbulkan benci seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Auzubillah, tak boleh yang seperti itu. Kita terapkan dulu di lingkup keluarga. Kita jaga harta, barang yang dimiliki oleh anggota keluarga yang lain. Jangan mentang-mentang, ini kan punya kakak saya, dipakai seenaknya, ya kan? Nggak izin sama kakaknya. Atau mengatakan, lagi udah adiknya nyong. Adik saya sendiri kok dipakai asal pakai, nggak izin sama adiknya. Jangan. Hidupkan seperti ini. Kalau itu harta milik kakakmu, minta izin. Itu harta milik adikmu, minta izin. Terapkan di lingkup keluarga. Karena kalau kita melihat kondisi secara luas, ingin menerapkan seperti ini, aduh, pusing, bisa pecah kepala ini. Tiap saat, tiap waktu yang ditunjukkan dan dipertontonkan untuk kita itu apa? Ini saling melapor, ini saling mengancam, ini katanya pencemaran nama baik, ini minta ganti rugi, in material 3 miliar, yang ini menjelek-jelekkan yang sana, yang ini menuduh yang ini. Masya Allah. Kalau ngikutin berita, paham gak maksud saya ini? Hari-hari ini isinya itu. Pusing mas. Jadi ya pusing, tapi tetap diikutin aja ya kan. Penasaran. Padahal ya mumet jane. Ya kan? Mumet. Betul-betul saling menjatuhkan itu. Dilarang oleh agama kita. Betul-betul saling menjatuhkan. Udahlah, gak usah ditutup-tutupi, gak usah. Enggak kok. Nah, kita ya demokratis, yang sejuk. Ya saling menghargai. Prakteknya sih orang. Prakteknya enggak. Saling menjatuhkan, saling memfitnah, menyebarkan berita hoax. Ya kan? Berprasangka buruk, suudzon. Sampai kemudian adu fisik. Adu fisik. Jangankan antar partai. Dalam satu partai sudah saling menjatuhkan. Sedih. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi kalau kita berpikir luas seperti itu, kayaknya nyong ra mampu lah. Mumet dewek, ya kan? Mau menyadarkan sekian banyak orang itu susah. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Allah menyatakan bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya kita terapkan mulai dari lingkup keluarga, tetangga, ya semampu. Itu la yukallifullahu nafsan illa
usaha. Yang jelas kita faham bahwa agama kita itu menghendaki persatuan, tidak membenarkan dan melegalkan perpecahan. Tidak ada itu. Kalau kemudian ada yang menisbatkan kepada Nabi Muhammad bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan dan perbedaan pendapat yang ada di umatku ini justru rahmat dari Allah, itu bohong. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan seperti itu. Buktikan kalau Nabi Muhammad pernah mengatakan seperti itu. Itu hadis palsu. Bahkan tidak ada sumbernya sama sekali. Imam Bukhari meriwayatkan? Enggak. Imam Muslim meriwayatkan? Enggak. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad Asy-Syafi'i meriwayatkan? Tidak. Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ad-Darimi, Al-Baihaqi? Tidak. Enggak ada ulama-ulama yang Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya? Enggak. Mana bukti bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan seperti itu? Bahkan dibuat spanduk besar-besar pakai tulisan Arab, tapi Arab ya Arab gitu. Ya kan? Tulisannya ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan itu adalah rahmat. Di bawah tuliskan hadis Nabi, nauzubillah, dosa besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, kata Nabi Muhammad, nanti ambil tempat duduknya di neraka. Hati-hati. Itu bukan sabda Nabi SAW. Nabi Muhammad tidak pernah menyetujui, tidak pernah mengajarkan, tidak pernah melegalkan perselisihan dan perpecahan. Nabi marah bahkan kalau berpecah, marah. Ketika ada masalah sedikit antara orang Muhajirin dan orang Ansor, beda pendapat, Nabi Muhammad keluar dari rumah sambil ngangkat jinjing pakaian gini. Saking marahnya Nabi SAW, cepat lari. Kan gitu. Kata Nabi Muhammad, abi da'wal jahiliyati wa ana baina aidikum wa ana baina adhurikum. Saya masih hidup, kalian melakukan perbuatan-perbuatan panggilan-panggilan jahiliyah seperti ini. Yang orang Ansor gabung sama orang Ansor, yang orang Muhajirin gabung sama orang Muhajirin. Nabi Muhammad marahnya luar biasa. Malam Lailatul Qadar atau malam yang diharapkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan 10 hari yang terakhir. Nabi Muhammad melihat ada dua orang bertengkar sampai suaranya naik. Bertengkar biasa. Nabi Muhammad mengatakan disebabkan kalian bertengkar malam Lailatul Qadar, sekarang tidak diketahui kapan waktunya. Berkahnya hilang. Kenapa? Karena akibat pertengkaran, akibat perpecahan. Al-khilafu syarrun, kata para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Perpecahan itu sangat buruk sekali. Di dalam ayat Al-Quran, konteksnya selalu dicela dan jelek kalau udah yang dibahas perselisihan. Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifina ila man rahima rabbuk. Mereka akan terus berselisih kecuali yang Allah rahmati. Sehingga yang berselisih itu Allah tidak rahmati. Berbeda kan dengan ucapan yang katanya sabda Nabi padahal bukan. Justru dalam ayat Al-Quran disebutkan yang berpecah belah itu justru yang tidak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan bangganya pasang spanduk. Saya pernah lihat itu di kota Jogja. Kan itu. Besar sekali warna hijau kainnya. Tulisnya ikhtilafu ummati rahmah. Perpecahan itu adalah rahmat. Tertulis di bawah, di pojok bawah kanan hadis Nabi. Kapan Nabi Muhammad mengajarkan seperti ini? Yang perlu diingat, persatuan itu harus dibangun di atas dasar yang benar. Kita bersatu ya di atas apa? Al-Quran, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat. Itu harga mati. Kalau kita mau bersatu, sudah jelas loh aturannya. Nih kalau mau bersatu, ini. Tapi kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada sunnah dengan pemahaman para sahabat, pasti kita akan berbeda pendapat. Wong Al-Quran sudah jelas, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi yang sahih sudah jelas, para sahabat yang mengerti betul isi Al-Quran dan maksud sabda juga sudah menerangkan lengkap, kitab-kitabnya ada, tinggal dibuka aja. Maksudnya apa sih? Prakteknya bagaimana? Teknisnya seperti apa? Udah ada semuanya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, terkhusus kaum muslimin,
agar selalu dijaga dari segala sesuatu yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dengan kekuatannya, dengan keadilannya, sehingga umat Islami bisa bersatu di atas kebenaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa kita, bangsa Indonesia, dijauhkan dari tangan-tangan jahat yang tidak suka dengan ketenangan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita selalu mendoakan agar pemerintah kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita juga mendoakan agar aparat keamanan, yaitu TNI, Polri, diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi hidayah dan taufik untuk bisa mengawal bangsa ini menjadi bangsa yang damai, tentram. Kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang punya niat, punya keinginan untuk merusak tatanan hidup di dalam bangsa ini, yang ingin merusak tatanan hidup masyarakat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk supaya bertaubat atau memberi hukuman yang layak untuknya. Itu doa kita. Nah, karena bagaimanapun juga bangsa kita mayoritasnya adalah kaum muslimin. Karena itu kita harus sama-sama bahu-membahu untuk mewujudkan Islam seperti yang telah kita bahas tadi. Islam yang mengajarkan kepada kedamaian, keindahan. Bukan Islam yang mengajarkan kepada kebencian, permusuhan, dan perpecahan. Bukan. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.